Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu jamaah serta pendengar di rumah yang kami muliakan. Kembali kita bertemu di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan satu dari dua kajian kita terhadap ayat suci Al-Quran Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi motivasi bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini dalam berbagai aspek dan profesi kita masing-masing. Mungkin bisa kita terapkan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa hidup ini adalah fitnah, di mana fitnah itu kemudian kita ambil salah satu di antara sekian contoh yang diberikan oleh Al-Quran. Di antaranya adalah fitnah harta dan anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kekayaan dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kemudian kita juga membahas tentang makna fitnah di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu daripada makna fitnah itu adalah diazabnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, baik azab itu berada di dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Dan ini dikembalikan kepada makna dasar, yaitu al-fatan idkhalud dhahab finnar li yadhhar jayyiduha min khabathiha. Emas dimasukkan ke dalam api untuk dibakar supaya dapat dilihat mana emas yang murni dan mana kotoran-kotoran yang ada pada emas itu sehingga bisa dikeluarkan. Begitu juga orang yang diazab di dalam neraka, dia akan hilang kotoran-kotorannya, lalu kemudian yang tersisa adalah kebersihan-kebersihan daripada jiwa dan amal perbuatannya. Lalu kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, kecuali orang-orang kafir dan orang musyrik, di mana mereka tidak memiliki kebajikan sama sekali karena tidak ada landasan iman, ataupun musyrik itu telah menghancurkan seluruh amal-amal kebajikan yang ada pada dirinya yang pernah dia lakukan dengan melakukan amal-amal yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Kemudian juga makna fitnah al-ibtila wal ikhtibar. Al-ibtila wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami sungguh akan menguji kalian wahai manusia dengan keburukan maupun dengan kebajikan. Yang buruk yang ditakuti dan buat manusia ini menjadi gelisah, juga menjadi fitnah bagi kita. Di samping kebajikan itu atau yang disukai oleh manusia juga jadi fitnah. Fitnah dalam artian
diuji kita dengan keburukan dan kebajikan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, juga fitnah itu bisa bermakna di dalam ujian ini keberadaan daripada syaitan itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fitnah ini untuk menjabarkan kepada kita bagaimana pengaruh dan godaan syaitan. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wahai anak Adam, janganlah kalian tertipu oleh syaitan. Nah, di sini la yaftinannakum, kata fitnah digunakan oleh Allah untuk makna ujian, karena syaitan itu adalah ujian bagi kita, wal ikhtibar. Ketika disebut al ikhtibar, maka dia ada unsur firman Allah baik dalam bentuk perintah maupun larangan. La yaftinannakumus syaitan, janganlah kamu terbujuk fitnah syaitan atau masuk di dalam fitnah syaitan. Artinya jangan tertipu oleh bujuk rayu syaitan, karena syaitan itu sudah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian, hai anak Adam, dari dalam surga. Dia menanggalkan pakaian keduanya agar memperlihatkan kepada keduanya aurat daripada mereka. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian beserta dengan para pasukannya dari tempat di mana kalian tidak mampu melihat syaitan. Sehingga untuk menghadapi ini kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah ada kala ujian itu berbentuk musibah. Musibah itu ada yang dia berupa ujian-ujian yang sifatnya fisikal maupun ujian-ujian yang sifatnya secara psikis atau secara mentalitas. Oleh karena itu butuh kesabaran di dalam menghadapi maupun menjalani ujian-ujian ini. Dan kesabaran itu sebagaimana musibah yang terjadi itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga membutuhkan dua hal ini: sabar secara fisik dan sabar secara psikis. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tidak disakiti secara fisik, tapi disakiti secara mental. Dan ini sebenarnya berada pada tingkatan kesakitan yang lebih besar. Sehingga Allah dalam hal ini memberikan gambaran kepada kita setelah sebelumnya Allah memandu Rasulnya untuk bersikap dengan kesabaran akibat dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak senang kepada Rasulullah SAW dan membencinya dengan hal-hal yang dapat menyakitkan hati dan perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga demikian dalam hidup ini, hari demi hari atau dari waktu ke waktu terus ujian itu akan datang. Nah, secara psikis ini bisa saja terjadi di lingkungan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan komunitas dan masyarakat kita. Bisa juga terjadi dengan komunitas yang berbeda dengan komunitas kita. Bahkan kita tidak pernah berjumpa sama sekali dengan mereka. Tapi karena satu dan lain hal,
untuk mencapai target dan tujuan yang berbeda-beda di antara kita ini, atau orang-orang bisa menjalankan profesi yang berbeda-beda pula, dan ini menimbulkan persaingan, dan persaingan itu nantinya akan menimbulkan pergesekan-pergesekan yang berakibat kepada saling menjatuhkan, saling menikung, dan saling mengejek atau saling menyakiti satu di antara yang lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya umat Islam tidak dibenarkan melakukan demikian. Bagaimana di dalam surat Al-Hujurat Allah mengarahkan kita kepada sikap bersatu, pada sikap untuk tidak saling mengejek, tidak saling mencurigai, apalagi sampai saling menyakiti. Di dalam surah Ali Imran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Minta untuk kita berpegang teguh kepada agama ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ini juga bahagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan min ghairi, atau dengan cara ujian al-ikhtibar. Ada ucapan, ada firman, ada perintah dan larangan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah misalnya itu disampaikan oleh Allah bahwa Allah mengetahui bagaimana dada Rasulullah itu merasa sempit dengan apa yang mereka ucapkan dari pernyataan-pernyataan yang tidak bersahabat. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui, ya Muhammad, bahwa dadamu itu menjadi sempit. Jadi gundah gulananya Rasulullah, kekhawatirannya Rasulullah, kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan dengan ucapan-ucapan daripada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini menyakiti Rasulullah, sempit dada Nabi. Kami sungguh mengetahui itu semua, wahai Muhammad, ya, bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Ini di dalam surah Al-Imran juga ada, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka dalam sifat dan perilaku sabar serta takwa itu dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya, dia menjadi puncak. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan as-sabru miftahul dhafar. Sabar itu adalah kunci daripada kemenangan ataupun kesuksesan, ya. Wa tawakkal rasulin najah. Namun sebelum sampai kepada hasil daripada kesabaran, kita diberikan tanda bahwa target daripada kesabaran itu akan kita peroleh apabila kita memiliki sifat tawakal. Jadi sabar itu terus kita jalankan, akhir daripada kesabaran kita akan peroleh keberhasilan, katakanlah kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Kejayaan dan kesuksesan serta kemenangan ini akan kita jumpai tanda-tandanya dengan adanya tawakal. Tawakal itu adalah Rasul Najah. Dia merupakan delegasi daripada kesuksesan dan kejayaan itu sendiri. Jadi kalau orang mengaku sabar tapi tawakalnya tidak ada, maka dia sungguhnya belum bersabar.
Nah, Rasulullah dalam ejekan-ejekan umat Islam juga demikian, diminta untuk bersabar. Sehingga kesabaran mereka itu dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada surah Ali Imran dan surah Al-Hijr. Sementara di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin." Jika kalian bersabar, maka sungguh sabar itu merupakan yang terbaik bagi orang-orang yang mau bersabar. Di sini sidang jamaah rahimakumullah, bahwa ada kesakitan-kesakitan, ujian-ujian yang sifatnya psikis, mentalitas. Yang diuji adalah perasaan kita, maka kesabaran pun harus dibawa secara psikis. Jadi kejiwaan kita itu harus kita bentuk kesabaran yang sangat dahsyat. Kemudian ada ujian-ujian secara fisik. Nah, itu contohnya kita tahu sendiri, seperti salat subuh ini kan. Nah, kita disuruh bangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh. Dan salat subuh itu butuh fisik yang kuat. Ya, mulai dari kita bangun, kemudian membersihkan diri sampai kita berdiri selesai, kemudian kesabaran kita pun ada di dalam salat itu. Jadi di sini selain secara kejiwaan, juga secara fisik kita harus memiliki kesabaran. Kita hendak bertahan secara fisik dalam ujian Allah Subhanahu wa taala dan ikhtibarnya. Ini adalah proses seleksi, sehingga nanti Allah pilih mana yang terbaik di antara kita dan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita bertahan di dalam kesabaran dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup juga melaksanakannya. Salat misalnya tadi, bahkan Rasulullah salat dalam keadaan berdiri, sehingga menjadi salah satu rukun dari salat itu adalah berdiri, dan itu wajib. Kecuali dalam situasi yang tidak normal, salah satunya misalnya sakit, baru Rasulullah duduk. Dan Rasulullah bolehkan bagi mereka yang tidak mampu duduk untuk salat dalam keadaan berbaring ataupun salat dalam keadaan terlentang sampai kepada salat memberikan isyarat. Yang pada dasarnya adalah kita diminta untuk sabar dulu secara fisik berdiri. Ya, secara fisik kita berdiri. Rasulullah salat selamanya, salat Rasulullah itu dalam keadaan berdiri. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Fatimah, salat dalam keadaan berdiri, kecuali di masa-masa beliau dalam keadaan sakit baru beliau duduk, ataupun beliau salat sunat, salat di malam hari, bukan salat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mukallaf dan baligh, tapi ini adalah salat sunat, qiyamul lail misalnya, atau salat sunat duha. Maka Rasulullah SAW salat di dalam keadaan duduk. Ada kala duduknya sebagaimana duduk, yaitu iftirash. Ada kala Rasulullah duduk dalam keadaan mutarabbi, duduk macam kita duduk ini, jadi disimpan kakinya seperti itu. Nah, ini disesuaikan. Tapi dalam salat 5 waktu itu wajib, dan butuh kesabaran kita untuk secara fisik bertahan untuk kita berdiri. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita
bisa ada di dalam wujud pemberlakuan firman-firmannya kepada kita, atau disebut dengan al-ikhtibar wal ibtila. Ada pula yang wujudnya tidak masuk di bawah firman-Nya. Dia bukan masuk dalam perintah dan larangan, tapi dia dalam kehidupan sehari-hari terjadi. Seperti kematian. Ya, kematian, hilangnya harta, hilangnya anggota tubuh kita. Ini diminta kita bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita sampaikan di beberapa tempat yang ditimpa oleh musibah dan kematian, tidak perlu bersedih sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang membuat penyesalan terhadap keputusan Allah. Itu tidak boleh. Karena kalau misalnya kematian, baik itu kematian salah satu anggota keluarga yang kita cintai ataupun sahabat ataupun orang-orang yang punya jasa kepada kita, ini mungkin kita bersedih 1-2 hari dan itu wajar. Atau katakanlah nanti setahun sekali kita akan ingat. Musibah itu datang dan diuji oleh Allah. Ada orang yang musibahnya sepanjang hidupnya dia tidak pernah kembali, tapi dia masih dalam keadaan hidup. Misalnya orang yang diberikan cacat secara fisik, dia buta matanya. Dari semenjak lahir dalam keadaan tunanetra. Atau ada setengah perjalanannya di masa balita sudah tunanetra. Ataupun setengah masa remajanya sampai dengan masa meninggalnya tunanetra. Dia diuji oleh Allah dengan hilangnya cahaya matanya, sehingga hidupnya adalah kegelapan demi kegelapan terus dalam sisi cara memandang dan tidak mampu melihat cahaya. Dia tidak pernah bersedih. Ketika orang tersenyum, dia juga tersenyum. Ketika orang gembira, dia gembira. Sementara kita sidang jamaah yang dirahmati Allah hanya kehilangan satu dari anggota keluarganya, dan bahkan itu merupakan sesuatu yang pasti. Sehingga dikatakan oleh para orang-orang bijak dahulu, tidaklah para ibu-ibu melahirkan bayinya kecuali bayi itu hanya untuk menyongsong kematiannya. Jadi bayi yang dilahirkan oleh sang ibu atau anak-anak yang lahir dari kedua orang tuanya, dia tidak lain hanya untuk mencari kematiannya di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kenapa orang bijak bicara demikian? Untuk menggambarkan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa dielakkan. Dan begitulah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Maka tetap bersabar di dalam ujian Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebajikan, yusib minhu, maka Allah akan memberikan ujian atau musibah dalam kebajikan itu. Kita selalu ingat bahwa Allah tidak akan memberikan satu cobaan, satu perintah, satu permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali di dalam batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perintah salat 5 waktu, tidak ada disuruh salat kita sepanjang waktu dari semenjak terbit matahari sampai terbenam, lalu kemudian dari malam tiba sampai dengan pagi lagi, tidak. Yang mampu silakan. Bahkan ada waktu-waktu yang diharamkan salat. Kita pun dibagi 5 waktu salat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Nah begitulah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah dalam sisi ujian berupa musibah juga demikian. Allah tidak uji kecuali dalam batas daya tahan dan kemampuan seorang.
Lalu kalau ada orang kemudian dia tidak bertahan, lalu kemudian terganggu, tergoncang jiwanya, ini ada pola yang salah dari seseorang dalam menghadapi musibah, yang dia keluar dari jalan dan metode yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Atau memang ada satu dua kasus yang Allah menghendaki sebagai contoh bagi kita, sehingga bagi orang yang terkena contoh itu dia mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi kita itu berlaku ujian selanjutnya dengan keberadaan dan contoh daripada dia. Ya, mungkin Allah hendak mengajak kita untuk lebih bertakarrub, mendekat kepadanya. Kita bisa melihat misalnya contoh yang umum dari hal-hal seperti itu, keberadaan syaitan yang sudah kita jelaskan. Itu kan ujian. Nah, lalu kenapa syaitan itu dijadikan musuh bagi kita? Maka kata ulama adalah innama ja'ala laka aduwan liwahishaka bihi ilaihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh untuk kalian ini supaya kalian mau bergegas dengan ketakutan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rasa takut nanti digelincirkan oleh syaitan sebagaimana digelincirkan Adam sehingga keluar daripada surga dengan pasangannya, begitulah kita segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu digerakkan jiwa kita, wa yuharrik 'alaika nafsaka li husni iqbalika alaihi. Lalu kemudian jiwa kita dibuat rasa, ya, sehingga kita mau menerima Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam hidup. Orang lain yang ditimpa musibah, mungkin ujiannya adalah untuk kita. Orang itu sudah selesai, dia habis waktunya. Kita yang diuji dan diukur kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seleksi-seleksi selanjutnya, ya, sehingga dikatakan masaib liqaumin masaib lil akhar, ya. Musibah bagi suatu kaum itu menjadi keberuntungan bagi kaum yang lain. Lihat dulu tsunami kita kan, keluarga kita banyak yang meninggal, habis 230.000 orang wafat menjadi syuhada, insyaallah. Nah, kita yang tinggal datang NGO, kemudian rumahnya disewa, ya, kemudian diberikan bantuan. Jadi pada satu sisi bagi mereka adalah musibah, tapi bagi sisi yang lain dari orang-orang lain itu mendapatkan keberuntungan. Mungkin katakanlah dengan bahasa yang sederhana, seluruh Aceh merasa musibah, tapi para NGO dari luar datang kemari, lalu mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan, lalu menerima tenaga kerja dan datang dari luar, malah mereka menjadi rezeki yang melimpah. Ini sudah menjadi hukum alam seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebagai mukmin kita harus berpegang terus kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, di dalam hadis di mana disebutkan bahwa selama kita hidup di dunia ini, seorang mukmin maupun mukminah dia akan diuji oleh Allah. La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladi. Senantiasa selama hidup ini seorang mukmin yang laki-laki maupun mukmin yang perempuan, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja ujiannya? Pada anggota tubuhnya, kemudian pada hartanya, dan pada anak dan keturunannya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai habis masa umurnya di dunia ini, ya, walam yabqa alaihi khati'ah, sehingga ketika dia meninggal, ma alaihi min khati'ah, tidak ada satu dosa dan kesalahan pun atau kekurangan pun ada pada dia, karena dengan musibah tadi itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Sebagaimana di dalam hadis lain Aisyah menyampaikan pesan Rasulullah sampai kepada rasa gundah saja,
yang dialami oleh seorang muslim ataupun muslimah itu akan menghapuskan dosa-dosanya serta mengangkat derajatnya, hatta syaukin yushakuha, sampai kepada duri yang kecil, ya, putri malu itu tertusuk di bahagian kulit luarnya yang terasa dia tertusuk itu, lalu dia bersabar dan menyebut nama Allah, itu pun menjadi pelebur terhadap dosa dan kesalahannya. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah kita bersabar. Dalam kesabaran ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain Ibnu Mubarak mengatakan, seorang ulama besar, bahwa musibah itu adalah dia satu musibah. Ya musibah kata beliau. Tetapi parahnya kadang satu musibah bisa menjadi dua musibah. Bagaimana bisa? Kata beliau, ya, pertama adalah musibah itu sendiri, yang kedua adalah orang yang ditimpa oleh musibah itu dia tidak rela sehingga pahalanya hilang, dan itulah musibah yang terbesar dibandingkan musibah yang terjadi itu sendiri. Ya, musibah sudah ada, bersabar sehingga tidak hilang pahalanya. Kalau tidak ada sabar dan tawakal kepada Allah, pahala yang dijanjikan oleh Allah tadi di dalam ayat itu akan hilang, dan itu menjadi musibah yang lebih besar lagi. Ini menurut Ibnu Mubarak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah pada pagi yang mulia ini kita berbicara tentang fitnah dalam artian al-ibtila wal ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ibtila umum sekali, baik sisi yang buruk maupun sisi yang baik, sementara al-ikhtibar juga berlaku demikian. Hanya saja al-ikhtibar itu dia lebih kepada firman Allah baik dalam sisi perintah maupun larangan. Ya, kesimpulan seperti itu memang agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ruhnya, tentang definisi daripada perbedaan al-ibtila dengan al-ikhtibar. Ini saja pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.